Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di hari baru ini. Kami percaya Tuhan punya hal-hal yang baik bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12-13. Tertulis demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita merasa hidup kita seperti mandek, stagnan, atau tidak berkembang. Bagi beberapa orang, stagnasi itu mungkin bisa berupa masalah yang tidak kunjung selesai. Bagi yang lainnya, mungkin stagnasi itu berupa karir dalam pekerjaan yang begitu-begitu saja, atau usaha yang tidak maju-maju seperti jalan di tempat, kondisi keuangan yang tidak membaik. Dalam pelayanan, stagnasi itu bisa berbentuk ketiadaan perkembangan, dan dalam kerohanian, stagnasi itu berbentuk kondisi rohani yang terus seperti bayi tidak bertumbuh dalam iman. Biasanya, stagnasi dalam hidup merupakan tanda dari adanya suatu masalah. Dan mengenali serta mengatasi masalah tersebut adalah penting karena akan membantu kita kembali ke jalur yang benar yang akan membawa perubahan. Ini tidak akan menjadi transformasi dalam semalam, tapi kalau kita bertindak, maka kita akan keluar dari stagnasi selangkah demi selangkah. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12-13 ini, kita membaca tentang Gideon yang didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Lalu Gideon menjawab, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Gideon sedang dalam kondisi stagnan, dan bukan hanya dia saja, tapi seluruh bangsanya juga dalam kondisi stagnan, berada dalam penindasan dan tidak ada kemajuan. Kita perhatikan bahwa kondisi stagnasi ini mengganggu kesehatan mental Gideon. Gideon tertekan, bahkan imannya juga jadi lemah. Gideon ragu dan mempertanyakan akan kuasa dan janji Tuhan. Meskipun janji dan kuasa Tuhan itu tetap dan tidak berubah. Tuhan juga tidak mau mereka stagnan terus-menerus. Tuhan tidak mau kita terus ada dalam stagnasi dan tidak maju-maju. Itu sebabnya malaikat Tuhan disuruh mendatangi Gideon dan membangkitkan imannya untuk bergerak bangkit melawan stagnasi yang ada. Apa yang diminta Tuhan dari Gideon adalah kesadaran bahwa ia adalah seorang pahlawan karena Tuhan menyertainya. Dan yang kedua yang Tuhan minta dari Gideon adalah kemauannya untuk berubah, serta berjuang melawan stagnasi yang ia dan bangsanya alami. Tuhan menghendaki Gideon bergerak,
bangkit dan bertindak dalam pimpinan Tuhan. Kita baca kisah Gideon ketika ia mau berjuang dan bergerak mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, maka ia mengalami kemenangan dan mengatasi stagnasi yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan ketika kita merasa bahwa kita mengalami stagnasi adalah: pertama, menyadari bahwa kita bisa dan mampu mengatasi setiap keadaan karena Tuhan. Dan kedua, secara pribadi kita harus mau berjuang dan bangkit melawan stagnasi yang ada dengan melakukan upaya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selama diri kita membiarkan stagnasi itu terus terjadi dan kita sendiri tidak mau bergerak untuk bangkit, maka tidak akan ada transformasi. Mari jangan biarkan keadaan stagnan membuat kita menjadi lemah dan menyerah, serta merasa tidak berharga dan tidak mampu melakukan apa-apa. Bersama Tuhan kita pasti mampu. Bersama Tuhan pasti kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam keadaan apapun yang saudara rasa stagnan saat ini, lakukanlah sesuatu untuk perubahan yang membawa kebaikan. Mintalah hikmat dan pertolongan Tuhan untuk bergerak dalam pimpinannya yang membawa kemenangan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar perkara yang sungguh luar biasa. Engkau menghendaki kami bangkit dan tidak membiarkan kondisi stagnasi dalam kehidupan kami terus-menerus terjadi. Tuhan mau kami bangkit, berjuang, bergerak dalam pimpinan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bertindak selaras dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami mendobrak setiap sendi-sendi dan pilar-pilar yang membuat kami stagnan, tidak maju, tidak berkembang, dan tidak mencapai kemaksimalan dalam rencana Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, pimpin kami selalu, supaya kami berjalan seturut dengan apa yang menjadi kemauan dan kerinduan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam semua yang kami lakukan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.